Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Apa kabarnya? Sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita sudah masuk tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak soleh, sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu ya. Baik, sekarang kita masuk pembelajarannya. Ini dan Tiur asyik bermain. Sambil bermain, mereka bernyanyi dengan riang. Nah, anak soleh cukup mendengarkannya saja ya. Tidak perlu dinyanyikan. Judulnya yaitu Berdayung, ciptaan Atif Mahmud, nada dasar Do, birama 3/4, tempo sedang. Lajulah perahuku, laju, meluncur di air biru. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Jangan hirau angin datang, biarkan bertiup kencang. Lajulah perahuku, laju, ke tempat yang aku tuju. Nah, apa isi lagu yang telah kamu dengarkan? Ya, isi lagu tersebut menceritakan perahuku yang terus melaju walau angin datang meluncur di air biru. Walaupun angin bertiup kencang, terus melaju ke tempat yang aku tuju. Nah, bagaimana cara kamu menyanyikannya? Dengan cara memperhatikan notasi angka serta nilai-nilai ketukannya. Ketika bernyanyi, kita mengeluarkan bunyi beraturan. Bunyi beraturan disebut nada. Ada nada yang panjang dan ada yang pendek. Panjang nada dapat dihitung. Satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut ini. Nah, sekarang anak soleh lihat ya, di sini ada angka apa saja? Ya, ada angka 7. Di belakang angka 7 ini terdapat sebuah titik. Nah, jika begini modelnya dalam sebuah nada, maka nadanya diperpanjang sehingga nada ini termasuk dalam nada 2 ketuk. Begitu juga di sebelahnya. Jadi anak soleh harus ingat jika dalam suatu angka di belakangnya terdapat satu buah titik, maka itu termasuk dalam nada 2 ketuk. Nah, sekarang kita lihat dalam nada 1 ketuk. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya. Dalam nada 1 ketuk ini tidak memiliki titik atau garis di atasnya. Jadi ini baca 1 ketuk. Nah, sekarang anak soleh perhatikan cerita berikut ini. Bermain perahu kertas. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. 1 lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Apa saja benda yang digunakan dalam permain perahu kertas? Ya, betul. Ada benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas adalah kertas, baskom, dan air. Yang kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Ada yang tahu? Ya, cara memainkan perahu tersebut adalah dengan mengampungkan perahu ke kertas di dalam baskom berisi air, atau mengampungkan perahu di kertas pada genangan air di saat hujan turun. Kemudian perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni membuat 2 buah perahu kertas. Tiur juga membuat 2 buah perahu kertas. Kemudian ayah juga membuat 2 perahu kertas lagi. Jika digabungkan, berapa jumlah perahu semuanya? Perahu Beni
ditambah perahu tiur ditambah perahu ayah. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 6. Sekarang kita ubah bentuk penjumlahan dengan bentuk perkalian. Caranya adalah hitung ada berapa jumlah kelompok perahu. Ya, ada 3 kelompok perahu. Ada kelompok perahu yang berwarna biru muda, ada yang berwarna hijau, dan juga ada kelompok perahu yang berwarna biru tua. Kita tuliskan 3. Lalu dalam setiap kelompok ada berapa buah perahu? Ya, dalam setiap kelompok terdapat 2 perahu. Maka kita kalikan dengan angka 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Benny dan Kak Tiur sedang bermain simpai. Mereka bermain dengan riang gembira. Sekarang perhatikan percakapan di bawah ini. Kak, simpaiku jatuh terus. Aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu kan baru belajar. Nanti juga pasti bisa, Dik. Kapan bisanya, Kak? Kamu harus banyak berlatih. Jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Baiklah, Kak. Aku akan rajin berlatih. Aku pasti bisa. Iya, Dik. Mari kita latihan bersama. Apa yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur? Yang sedang dilakukan Benny dan Kak Tiur adalah berlatih memainkan simpai bersama. Nah, sekarang perhatikan bacaan yang ada pada gambar ini, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai berbentuk dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemainannya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang dilakukan Benny pada gambar di atas? Ya, yang dilakukan Benny adalah berlatih memainkan simpai. Pernahkah kamu melakukannya? Jika belum, kalian harus mencobanya. Karena memainkan simpai ini sangat menyenangkan. Nah, sekarang anak soleh perhatikan percakapan berikut ini. Benny, Tiur, bermainnya sudah ya? Tapi Benny masih belum bisa, Bu. Tapi ini sudah sore, Nak. Sudah waktunya mandi. Iya, Dik. Besok kita lanjutkan bermainannya ya. Benny masih ingin berlatih, Bu. Kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Iya, Nak. Besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Benar kata Ibu Dik. Ayo kita mandi. Baiklah, Bu, Kak. Ayo. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan secara bersama-sama. Yang nomor pertama, apa yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur? Ya, yang disampaikan Ibu kepada Benny dan Tiur adalah mengingatkan Benny dan Tiur untuk menyudahi permainannya karena sudah sore dan waktunya mandi. Pertanyaan yang kedua, apa tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu? Tanggapan Benny ketika diingatkan Ibu adalah Benny menolak berhenti bermain karena Benny belum bisa memainkan simpainya. Namun pada akhirnya Benny menuruti nasihat Ibu. Pertanyaan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain karena lupa waktu dapat menyebabkan hidup kita tidak teratur.
Pertanyaan yang keempat, apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain adalah hidup menjadi tidak teratur, seperti lupa waktu makan, mandi, atau belajar. Pertanyaan yang terakhir, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Aturan dalam bermain yang pertama, menentukan batasan waktu sebelum permainan dimulai. Yang kedua, apabila orang tua sudah memanggil, maka permainan akan dilanjutkan esok hari. Aturan bermain yang ketiga yaitu bermain dengan sportif. Sekarang kalian amatilah gambar simpai berikut ini. Nah, jika sudah selesai kalian amati, sekarang kalian isi. Coba warna dari simpai ini apa? Ya, coklat. Permukaannya halus. Terus bentuknya lingkaran. Kegunaannya di mana sebagai permainan dan untuk berolahraga. Carilah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Tuliskan benda-benda tersebut pada tabel berikut. Yang pertama, setir mobil. Yang kedua, ban mobil. Yang ketiga, karet gelang. Dan yang terakhir yaitu donat. Itulah benda-benda yang bentuknya menyerupai simpai. Nah, jadi anak soleh untuk pembelajaran sampai hari ini ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.